Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Dari sekian lama setelah kita off waktu itu beberapa tahun, terakhir kita aktif itu tahun 2018 terakhir kalau nggak salah deh. Itu kita waktu itu sempat ngebahas pembahasan dari setiap 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 seni dari seni-seni ilmu syara', ilmu syariat. Waktu itu kita sampai kepada pembahasan usul dan fikih ya. Sekarang kita mulai lagi, ini di tanggal 13 Juli 2025, dan kali ini kita mungkin lebih melakukan perluasan lagi ya, dan pembahasannya pun akan kita berusaha sederhanakan biar cocok untuk didengarkan untuk kita yang masih belajar atau masih pemula, ataupun yang sudah belajar dan ingin mengokohkan lagi pondasi-pondasi keilmuannya. Ini bagus ya. Dan mohon maaf sebelumnya, selama saya di sini itu kitab-kitab saya itu nggak dibawa ke sini ya, masih di sono maktabah. Saya punya perpustakaan di sono di Setu. Jadi kita buat padomannya kadang kita pakai ini, ngandelin PDF. Untuk penjelasan belajar menggunakan PDF saya sudah jelaskan di di video short saya, cek aja di YouTube. Terus ini ada kitab, tapi ini buat tingkat lanjutan sih, jadi buat pemula tuh masih mungkin cukup berat ya. Tapi langsung kita mulai pembahasan kita. Kita akan membahas akidah dari yang dasar dulu ya. Kita di sini menggunakan kitab ulama menjelaskan tentang definisi akidah dan pembagiannya, dan juga tentang pembagian akidah juga sudah saya jelaskan di video saya. Coba dicek saja di short YouTube tentang hukum pembagian akidah ini seperti apa hukumnya, wajib, apakah dia bid'ah atau mungkin boleh atau gimana, silahkan dicek ya. Kita lanjutkan saja. Wabihi asta'inu wa alaihi atawakkal. Ta'rifut tauhid. Ya, ta'rifut tauhid di sini. Yang ini bahasanya lebih berat, kalau yang ini lebih mudah buat memudahkan kita semua ya. Saya bacakan. At-tauhidu fil lughah mushtaqun min wahada syai' idza ja'alahu wahida. Ya, tauhid. Ini kita bahas akidah ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara bahasa, tauhid adalah pecahan dari wahada syai', menjadikan sesuatu itu satu. Idza ja'alahu wahida, menjadikan satu. Fahuwa masdaru wahada yuwahidu tauhida. Ya, jadi kata tauhid itu merupakan bentuk isim masdar ya. Dalam ilmu nahwu ada namanya isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar ya. Ini isim masdar, kita menjadikan sesuatu itu wahid. Kalau kita mentauhidkan Allah, jadi secara bahasa kita menjadikan Allah itu satu-satunya sesembahannya. Kita nggak menjadikan selain Allah sesuatu yang kita sembah ya. Wa fi syar'i, dan secara syariat dijelaskan ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Sebenarnya definisi tauhid ini ulama itu banyak memberikan definisi ya, tapi ini kembali kepada sebenarnya semua definisi itu taqarrub, memiliki kedekatan gitu, dan intinya menunjukkan kepada suatu makna. Selama definisi itu jami'un ya, mencakup segala aspek-aspek dari ilmu tersebut, syamilun, kemudian ya semuanya secara luas, kemudian la yahtamilu ihtimal ya, maka definisi itu harus komplit gitu. Nah, di sini simpel dan komplit. Dikatakan ifradullah, mengesahkan Allah, bima yakhtassu bihi, dari apa khususiat atau sesuatu yang menjadi khusus bagi Tuhan atau Allah, minar rububiyah, dari segi rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat, nama-nama dan sifatnya. Nah, di sini dijelaskan. Kemudian kita memahami di sini bahwasannya kekhususian Allah itu ada dalam hal rububiyah, kemudian hal uluhiyah, kemudian asma wa sifat.
asma dan sifatnya. Rububiyah, apa sih definisi rububiyah itu? Kemarin kita kan udah singgung di video short kita, tapi kita nggak ngebahas definisi rububiyah secara khusus ya. Di sini kita akan ngulik secara ini aja ya, secara simpel-simpel aja biar memudahkan kita, dan juga kalau misalkan benar dijelaskan nanti makan waktu lama gitu ya. Yang penting simpel dan memberikan tasawur, gambaran kepada kita tentang apa yang dimaksud daripada apa itu rububiyah. Ya, kita mulai dari kekhususian Allah yang pertama, rububiyah ya. Rububiyah adalah ifradullah azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Mengisahkan Allah dalam perkara penciptaan, kemudian kerajaan. Ya, Allah sang khaliq, Allah sang malik ya, yang merajai segala sesuatu. Kemudian at-tadbir, Allah wal mudabbir, adalah yang mengatur segala sesuatu, mengatur alam semesta dan segala sesuatu. Ya. Maka kita mengisahkan Allah dalam penciptaan Allah adalah kita al-i'tiqadu bi annahu la khaliqa illallah, meyakini bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah. Kita harus meyakini tidak ada pencipta dan selain Allah. Ini bentuk daripada tauhid rububiyah, bagaimana kita mengisahkan Allah dalam perkara penciptaan. Dalilnya apa sih? Dalam Quran Allah berfirman, ala lahul khalq wal amr, ketahuilah bahwasannya baginya lah penciptaan dan segala urusan ya. Baik, sebenarnya dalilnya banyak, cuman di sini kita sebutkan contohnya saja ya, contohnya satu mungkin. Baik, itu ya. Azan kita off dulu bentar, ntar kita akan kembali setelah azan. Baik, kita lanjutkan. Intinya khususiat Allah yaitu rububiyah, perkara rububiyah. Di sini diberikan contoh dalam hal penciptaan. Kita meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan lagi oleh ulama, kita juga wajib ifradullahi bil mulk, atau mengisahkan Allah dalam perkara mulk, kepemilikan atau kerajaan ya. Ini masuk dalam bagian rububiyah. Ka'anna ataqida annahu la yamlikul khalqa illa khaliquh. Kita meyakini bahwasanya tidak ada yang memiliki atau berkuasa atas makhluknya kecuali khaliquh, kecuali pencipta mereka, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, walillahi mulkus samawati wal ardh, dan milik Allah segala apa-apa yang ada di langit dan di bumi ya. Itu contohnya. Sekarang contohnya gimana? Kan misalkan kita nih seorang hamba, kita punya harta, kita punya hewan peliharaan, kita punya kendaraan. Apakah itu artinya milik Allah juga? Secara hakikat ini adalah milik Allah. Dia dikatakan milik kita, ini sifatnya itu mulkun muhaddad, kepemilikan yang secara terbatas, yang artinya kita tidak boleh semena-mena terhadap apa yang kita miliki juga. Contohnya misalkan kita punya kendaraan digunakan untuk menabrak orang sampai kecelakaan atau sampai meninggal gitu ya. Itu hukumnya haram, karena ma yamlikul insan, apa yang dimiliki oleh manusia itu adalah mulkun muhaddad, atau kepemilikan yang sifatnya terbatas. Sedangkan kepemilikan Allah dari apa yang ada di langit dan di bumi adalah sesuatu yang tidak terbatas gitu ya. Kita terbatas atas apa yang Allah tetapkan pada kita gitu. Kita memiliki harta, kita gunakan di jalan kebaikan, dan tidak boleh digunakan untuk jalan keburukan gitu. Itu namanya mulkun muhaddad ya, atau kepemilikan yang terbatas. Kemudian diantara bagian dari ketuhanan Allah adalah ifradullah, kita mengesahkan Allah dalam perkara at-tadbir atau mengatur. Apa sih mudabbir? At-tadbir atau mengatur, an ya'taqidal insanu annahu la mudabbira illallah. Tidak hendaklah seorang manusia meyakini bahwasanya tidak ada yang dapat mengatur alam semesta ini kecuali Allah semata ya. Maka kalau kita nih sebagai manusia ingin mengatur apa yang kita miliki, fahuwa mahsurun bima tahti yadih. Kita cuma bisa mengatur apa yang mampu kita lakukan, karena banyak di sana
adalah kita mengatur sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Seperti apa? Kita mengatur misalkan matahari terbit dari barat sekarang. Nah, tidak bisa. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya, ya. Itu bagian dari perkara rububiyah. Nih, tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Baik. Mungkin sampai sini dulu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas kekhususian Allah yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Apa sih tauhid uluhiyah itu? Seperti apa contohnya? Kemudian bagaimana ulama mendefinisikan tauhid uluhiyah? Kalau tadi kan kita memahami bahwasanya tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, asma dan sifat. Rububiyah tadi kita pahami, kita mengisahkan Allah dalam perkara penciptaan, kepemilikan, dan Allah lah yang maha pengatur. Nanti ke depannya kita akan membahas tentang definisi uluhiyah, apa itu uluhiyah, kemudian contoh-contohnya, dan terakhir kita membahas tauhid asma wa sifat. Baik, mungkin ini saja. Aku qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.